Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan video dari channel ini. Jika sudah, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan habingoring.com. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat program untuk menghitung jumlah huruf dan angka pada sebuah kalimat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Video ini merupakan video lanjutan dari video kita yang kemarin yang berjudul bagaimana cara menghitung jumlah karakter dalam sebuah kalimat. Jika teman-teman penasaran dengan video sebelumnya, boleh klik di link yang ada di atas teman-teman. Oke, nah di sini saya ingin menunjukkan test case yang kita gunakan sebelumnya. Kemarin kita menggunakan test case kalimat ini Budi titik. Hasil dari video kemarin itu kita mendapatkan bahwa kalimat ini Budi ini memiliki 9 karakter. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa kembangkan program yang kemarin sehingga kita bisa tahu ada berapa huruf, angka, spasi, dan lain sebagainya berdasarkan jumlah karakter yang telah kita ketahui sebelumnya. Di sini saya buka dulu program idle kita. Saya buat new file. Saya save. Saya buat program. Saya simpan downloads. Saya klik save. Nah, sekarang yang ini saya close. Ini saya perbesar. Seperti biasa, kita butuh sebuah variabel untuk menyimpan nilai yang nantinya akan kita inputkan. Di sini saya gunakan sebuah variabel bernama kalimat sama dengan apa perintah untuk menerima inputan? Ya, input. Kalimat sama dengan input. Nah, di awal ini kita mau menghitung jumlah huruf dan angka. Berarti kita butuh dua variabel lagi untuk menghitung masing-masing jumlah huruf dan angka. Saya buat di sini n huruf sama dengan 0. Saya inisiasikan bahwa jumlah huruf pada awalnya adalah 0. Begitu juga dengan jumlah n angka sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita bisa mengecek masing-masing karakter dalam kalimat ini? Contoh di sini, bagaimana cara kita bisa mengambil huruf I ini, N ini, I yang kecil ini, dan lain sebagainya? Ya, kita menggunakan perulangan di sini. Kita butuh sebuah perulangan untuk mengakses semua karakter yang ada di dalam kalimat ini. Jadi, kita bisa buatkan di sini for I. I ini apa? Ini hanya sebuah variabel sebagai perwakilan indeksnya nanti. For I in range. Titik 2. Nah, untuk membuat perulangan dalam Python, kita hanya menggunakan perintah seperti ini aja. For I in range. Di dalamnya ini kita buat berapa banyak perulangannya mau dilakukan. Karena kita ingin melakukan perulangan sebanyak jumlah karakter pada kalimat ini, berarti kita tambahkan aja di sini. Len kalimat. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara kerja ataupun konsep dari len kalimat ini, silakan nonton ya video kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba print dulu. Kita lihat dulu, apa sih sebenarnya nilai dari I ini? Oke, kita jalankan dulu. Saya buat ini dulu. Nah, kenapa nilainya dari 0 sampai 8 sih? Padahal yang kita inputkan adalah ini Budi. Nah, ingat teman-teman, I ini di sini adalah perwakilan dari indeks karakternya. Oke, kenapa dia dimulai dari 0? Karena dalam Python dan bahasa pemrograman pada umumnya, semua array itu dimulai dari indeks ke 0 sebagai indeks pertama. Jadi, I ini indeksnya adalah 0. Sementara titik yang terakhir ini adalah indeksnya 8. Oke, sekarang gimana caranya supaya kita print itu bukan lagi indeksnya, melainkan karakternya? Nah, caranya gampang aja teman-teman. Di sini teman-teman bisa tinggal panggil kalimatnya, kalimat
Lalu tambahkan kurung siku, kalimat ke I. Nah, jadi sekarang kita print adalah kalimat pada indeks ke I-nya. Kita coba jalankan ulang. Saya ketikkan ulang, ini Budi. Ini Budi titik, enter. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Saya perkecil sedikit. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kita berhasil mencetak atau memprint masing-masing karakter dari indeksnya. Nah, kalau kayak gini, kita tinggal tambahkan nih pengecekan. Kita tinggal tambahkan pengecekan untuk menghitung apakah indeks ke I-nya, kalimat pada indeks ke I-nya merupakan sebuah huruf atau angka. Nah, ini saya hapus dulu. Di sini saya bisa tambahkan if jika kalimat pada indeks ke I. Nah, teman-teman pastinya berpikir ya, kita buatnya seperti ini. Jika kalimat pada indeks ke I sama dengan A, lalu atau kalimat ke I sama dengan B. Ini ya. Nah, cara ini sebenarnya benar secara konsep. Namun cara ini pastinya lama. Karena kita harus mengecek atau menambahkan pengecekan kepada setiap masing-masing huruf. Oke? Nah, jadi teman-teman, daripada menggunakan cara yang ini, kita bisa memanfaatkan yang dinamakan dengan kode ASCII. Oke? Sederhananya gini teman-teman. Dalam dunia komputer ini, ada yang dinamakan dengan kode ASCII. Sederhananya kode ASCII ini merupakan sebuah kode di mana setiap karakter itu memiliki kode integernya atau kode angkanya masing-masing. Sebagai contoh di sini teman-teman bisa lihat untuk huruf A yang kapital ini kode ASCII-nya adalah 65. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi antara A kapital sampai Z kapital, dia kode ASCII-nya itu berawal dari 65 sebagai A kapital hingga 90 untuk Z kapitalnya. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini pengecekannya seperti ini aja. Jika kalimat ke I lebih besar sama dengan A kapital or kalimat ke I lebih kecil sama dengan Z kapital. N huruf tambah sama dengan 1. Jika kalimat ke I atau kalimat pada indeks ke I-nya ini berada dalam rentang kode ASCII A kapital hingga Z kapital, maka kita tambahkan jumlah N huruf tambah sama dengan 1. Sini kita bisa tambahkan perintah pengecekannya, jumlah huruf, kedua, N huruf. Kita coba jalankan. Oh, sorry, kurang titik 2. Coba jalankan. Oke. Ini Budi. Jumlah hurufnya ada 9. Sebentar. Lebih besar sama dengan ke ini. Sorry, kita gunakan N harusnya di sini. Ini Budi. Nah, harusnya kita tambahkan di sini itu menggunakan N. Jadi jika dia dalam rentang A kapital hingga Z kapital, maka dia akan menghitung jumlah hurufnya saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena kita di sini masih menghitung untuk jumlah huruf besarnya saja atau huruf kapitalnya saja. Nah, sekarang kita tambahkan dulu untuk yang karakter huruf kecilnya. Kita bisa tambahkan di sini or, kalimat ke I lebih besar sama dengan, untuk huruf yang kecil kita lihat dulu teman-teman. Untuk huruf yang kecil
Dia dimulai dari 97 hingga 122. A kecil, N kalimat ke I lebih kecil sama dengan 122 atau Z kecil. Nah, mungkin supaya kita bisa uh, grouping ya, kita kelompokkan dulu untuk yang pengecekan A besar, huruf kapital, dan kita tambahkan lagi grouping untuk yang pengecekan huruf kecilnya. Nah, gini. Kita coba jalankan ulang. Oke, ini Budi. Maka harusnya jumlah hurufnya adalah 7. Nah, oke. Nah, teman-teman pasti bingung. Kan kita di sini bisa nih gunakan langsung kayak gini. A besar, Z besar, atau kecil, dan Z kecil. Lalu bagaimana jika misalkan kita diminta untuk menggunakan kode ASCII-nya, kode-kode angka ini tadi? Nah, caranya gampang aja teman-teman. Ini saya coba komen dulu. Bagian yang pertama ini saya komen dulu ya. Saya komen. Nah, jika teman-teman diminta untuk menggunakan kode ASCII-nya, ya gunakan sih teman-teman. If saya ambil dulu semua ini, sorry, saya copy dulu yang ini. If ORD kalimat ke I, sorry, lebih besar sama dengan 65, and ORD kalimat ke I lebih kecil sama dengan berapa tadi untuk yang Z besar? 90. And ORD lagi kalimat ke I lebih besar sama dengan berapa untuk yang A kecil? 97 sampai 2. 97 and kalimat ke I lebih kecil sama dengan 122. Ini saya coba perkecil dulu tulisannya. Dan figur idle saya buat jadi 16 ya mungkin. Nah, jika kalimat ke I 65 dan ASCII kalimat ke I sama dengan 90, 122, sebentar, titik 2, ORD kalimat I lebih kecil dari 122, ORD, ORD, 1, ini sepertinya kita kurang. Bentar teman-teman, ORD kalimat ke I 65 dan ORD kalimat ke I lebih kecil sama dengan 90. Ini penutupnya. And ORD kalimat ke I lebih besar sama dengan 97 dan ORD kalimat ke I lebih kecil dari 122. Ini ganti ke OR. Coba jalankan ulang. Oke, ada yang salah. Sebentar, kita sepertinya kurang tanda kutip. Oke, sebentar teman-teman. Kali ini ada berlebihan nih teman-teman. ORD kalimat ke I, ORD kalimat ke I, oke, sesuai.
Oh, sorry. Ini yang berlebihan. Oke, kita akan ulang. Nah, ini Budi. Titik. Maka hasilnya sama saja, teman-teman. Dengan cara yang pertama tadi. Nah, cara yang pertama tadi kita menggunakan hurufnya sebagai pengecekan untuk pengecekannya. Sedangkan untuk cara yang kedua ini kita menggunakan nilai ASCII-nya atau kode ASCII-nya sebagai pengecekannya. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, kita gunakan cara yang pertama aja, teman-teman. Jadi ini saya batalkan komentarnya, kemudian yang kedua ini saya komen. Format, comment. Untuk yang huruf, kita udah berhasil nih menghitung jumlah hurufnya. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk menghitung jumlah angkanya. Di sini kita bisa tambahkan lagi pengecekan di bawahnya ini. If. Sama aja dengan yang di atas. Jika kalimat i lebih besar sama dengan. Sini kita lihat dulu untuk 0 sampai 9. 0 itu 48, 9 57. Tapi karena kita sering menggunakan hurufnya, kita langsung aja buatkan 0 yang paling rendah, n kalimat i lebih kecil sama dengan 9 sebagai batas tertinggi dari kalimat aslinya. Kedua, n angka tambah sama dengan 1. Di sini kita tinggal tambahkan lagi jumlah huruf, kita ganti dengan jumlah angka dengan n angka. Coba lagi, saya coba ini Budi 2 titik. Berarti ada 7 huruf dan 2 dan 1 angka, sorry. Nah, sekarang kita mungkin bisa tambahkan nih. Saya tambahkan satu lagi deh, pengecekan n spasi sama dengan 0. Lalu kita tambahkan lagi pengecekannya di sini. If kalimat i. Untuk pengecekan spasi ini kita bisa gunakan aja sama dengan spasi kosong. Dan spasi tambah sama dengan 1. Tambahkan satu lagi di sini, n angka, n spasi, n spasi. Kalau kita perhatikan, ini Budi 1, 2, 3. Berarti harusnya ada 7 huruf, 3 angka, dan 1 spasi. Nah, itu dia teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mulai pusing? Atau bagaimana? Harusnya enggak ya. Harusnya ini masih cukup gampang ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau yang belum jelas, silakan teman-teman tanya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih.